Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pertemuan kita kali ini insyaAllah akan menceritakan kisah dari seorang sahabat Rasulullah yang sangat gagah dan berani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengenai tentang apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Umar bin Khattab. Hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keberanian, keadilan, kecerdasan, sikap kritis, keras dan ketegasannya, sekaligus kelembutan, kesedihan dan mudah tersentuh adalah dua kondisi yang berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya telah terkenal sejak dia belum memeluk Islam, jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan adu kekuatan di pasar ukas. Namun keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya mengantarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika membentur keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya Fatimah binti Khattab. Kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafiq dan lain-lainnya gagal membunuh Nabi SAW. Sementara dakwah Islam semakin meluas dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Mekah, Umar merasa harus ia sendiri yang membunuh Muhammad yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Umar pergi ke rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan, ia bertemu Nu'aim bin Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh Rasulullah SAW, Nu'aim justru mencela Umar. Hendaknya engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri Fatimah binti Khattab dan suaminya yang juga anak pamanmu Sa'id bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad. Merekalah yang harus engkau selesaikan urusannya. Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nu'aim bin Abdullah. Dibelokkanlah langkahnya menuju rumah Sa'id bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu di rumah Sa'id juga ada Khabbab bin Arad yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi. Sa'id membukakan pintunya dan Fatimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Begitu melihat Sa'id, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi. Seolah kemarahannya kepada Nabi SAW ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Sa'id sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fatimah mendekat dan membela suaminya, tetapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang menggenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Umar sudah menduduki dada Sa'id. Satu pukulan telak dari jagoan ukas itu bisa jadi akan membunuhnya. Namun tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fatimah. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak bagaikan disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran.
Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang sering dilukiskan sebagai jika ia berbicara, maka orang akan terpaksa mendengarkannya. Jika ia berjalan, langkahnya cepat bagai dikejar orang. Jika ia berkelahi, maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya, seorang wanita dan adiknya pula. Kekuatan apa yang membuatnya berani menantang kalau tidak kekuatan yang maha hebat, yaitu kekuatan iman. Mulailah percik hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda, dimintanya lembar-lembar Al-Quran yang dipegang Fatimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Ukas ini seakan-akan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilah dan bersuci." Bagai anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu. Sesaat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surah Taha ayat 1 sampai ayat 6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka hatinya. Setelah ayat-ayat tersebut dibacanya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya. Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini indahnya, sebegini mulianya mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahawa perubahan sikap dan keyakinannya selama ini terhadap Nabi SAW. Khabbab bin Arad pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Bergembiralah Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab, dan engkau dipilih Allah untuk memperkuat Islam." Khabbab mengantarkan Umar ke rumah Al-Arkam di dekat Safa. Di sana ia ditemui Nabi SAW. Beliau memegang ujung baju Umar dan berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam, wahai Ibnu Khattab. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya." Umar pun bersyahadat. Maka bertakbirlah para sahabat yang hadir dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi SAW. Keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang muslim. Tidak seperti mu'allaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya. Umar sebaliknya, diingatnya siapa yang paling memusuhi Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya Al-As bin Hashim, dia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka menangkap dan menyiksanya. Ketika kembali kepada Nabi SAW, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak bersembunyi-sembunyi lagi, karena menurut pendapatnya mereka ini dalam kebenaran, hidup ataupun mati. Pendapatnya ini dibenarkan oleh Nabi SAW dan beliau menyetujui keinginan Umar. Beliau mengeluarkan orang-orang Muslim dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama dipimpin Hamzah yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar, dan kelompok kedua dipimpin oleh Umar sendiri. Orang-orang musyrik hanya terpana dan tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya. Tampak jelas kesedihan di mata mereka. Karena itulah Rasulullah SAW menggelari Umar dengan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majlis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah, serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan. Inilah
kisah nyata dari perkataan Rasulullah yang mendoakan Umar akan menjadi orang yang terpercaya dan berpengaruh dalam agama Islam. Pada kesempatan kali ini cukup sekian. InsyaAllah kita akan ceritakan kisah Umar pada lain kalinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.